Tahu nggak sih, kalau tingkah SpongeBob itu sebenarnya nggak normal? Selama ini, kita ngelihat dia sebagai karakter yang ceria, penuh semangat, dan selalu bahagia dalam kondisi apapun. Dia selalu tersenyum, selalu bekerja tanpa lelah, dan hampir nggak pernah benar-benar marah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu justru aneh. Kenapa seseorang bisa selalu bahagia tanpa batas? Kenapa dia tidak pernah benar-benar merasa lelah? Kenapa dia tetap tersenyum bahkan saat diperlakukan tidak adil? Dan yang paling aneh, kenapa dia tidak pernah berubah? Dalam banyak kejadian, SpongeBob tetap sama. Tidak peduli apa yang dia alami, ditolak, dimarahi, bahkan diperlakukan buruk. Dia selalu kembali ke titik yang sama. Seolah-olah semua yang terjadi tidak pernah meninggalkan dampak. Seolah-olah dia tidak bisa berubah. Beberapa orang percaya ini bukan sekadar sifat, tapi tanda bahwa SpongeBob bukan sekadar karakter yang terlalu baik, tapi karakter yang tidak pernah benar-benar punya kendali atas dirinya sendiri. Dan kalau itu benar, maka tingkah aneh yang selama ini kita anggap lucu, mungkin sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Kalau kamu suka sama video kayak gini, pastiin subscribe dan like videonya. Ya, biar Mimin makin rajin bikin videonya. Tingkah laku aneh SpongeBob ketiga. Kalau kita lihat lebih dekat, tingkah pertama yang paling mencolok dari SpongeBob adalah satu hal, dia tidak pernah berhenti bahagia. Bukan sekadar ceria, tapi seperti tidak punya batas. Dalam situasi apapun, bahkan saat dia diperlakukan tidak adil, dimarahi, atau ditolak, dia tetap tersenyum dan kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Dan ini bukan hal yang normal. Dalam dunia nyata, emosi itu berubah. Ada lelah, ada marah, ada kecewa. Tapi SpongeBob, dia seperti tidak punya itu secara utuh. Seolah-olah emosinya sudah dikunci di satu titik, bahagia terus-menerus. Dan yang bikin ini terasa lebih aneh, bukan karena dia kuat, tapi karena dia tidak pernah benar-benar sadar kalau ada yang salah. Dia tidak pernah berhenti untuk bertanya, tidak pernah mencoba keluar dari situasi yang sama, dan tidak pernah berubah dari pola yang terus berulang. Seolah-olah kebahagiaannya bukan pilihan, tapi sesuatu yang sudah ditanamkan sejak awal. Dan mungkin itu bukan tanda dia baik, tapi tanda bahwa dia tidak pernah benar-benar punya kendali atas apa yang dia rasakan. Tingkah laku aneh SpongeBob kedua. Kalau tingkah pertama soal kebahagiaan yang gak pernah berhenti, maka tingkah kedua yang jauh lebih aneh adalah SpongeBob tidak pernah benar-benar lelah. Dia bisa bekerja seharian di Krusty Krab, melakukan hal yang sama berulang-ulang, menghadapi tekanan, dimarahi, bahkan diperlakukan tidak adil, tapi keesokan harinya dia kembali dengan energi yang sama, bahkan lebih semangat. Tidak ada tanda kelelahan, tidak ada penurunan, tidak ada momen di mana dia benar-benar berhenti. Dan ini bukan sekadar rajin, ini tidak wajar, karena dalam kondisi normal, tubuh dan pikiran pasti punya batas, tapi SpongeBob seperti tidak punya itu. Seolah-olah dia tidak diizinkan untuk berhenti, seolah-olah sistem di sekitarnya memang membutuhkan dia untuk terus berjalan tanpa henti. Dan yang paling aneh, dia tidak pernah mempertanyakan itu, dia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa perlu istirahat, dan tidak pernah mencoba keluar dari rutinitas itu, seolah-olah dia memang dibuat untuk terus bekerja, bukan untuk hidup seperti makhluk normal. Tingkah laku aneh SpongeBob ketiga. Kalau dua tingkah sebelumnya soal emosi dan energi, maka tingkah ketiga yang jauh lebih mengganggu adalah SpongeBob tidak pernah benar-benar belajar dari apa yang terjadi padanya. Setiap kejadian, seburuk atau sebesar apapun, selalu berakhir tanpa perubahan. Dia bisa gagal, dipermalukan, bahkan mengalami hal yang seharusnya bikin seseorang berhenti atau berubah. Tapi di hari berikutnya, dia kembali ke titik yang sama, melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama. Seolah-olah semua pengalaman itu tidak pernah tersimpan, tidak pernah jadi pelajaran. Dan ini bukan sekadar sifat optimis, ini seperti ingatannya di reset, seolah-olah dia tidak diizinkan untuk berkembang. Karena kalau dia mulai berubah, mulai sadar, atau mulai mempertanyakan, maka seluruh pola itu bisa runtuh. Dan mungkin itu alasan kenapa dia selalu kembali seperti semula, bukan karena dia memilih, tapi karena dia tidak pernah diberi kesempatan untuk jadi berbeda. Tingkah laku aneh SpongeBob ke
4. Kalau 3 tingkah sebelumnya soal emosi, energi, dan ingatan, maka tingkah keempat yang paling terasa aneh adalah SpongeBob tidak pernah benar-benar bisa sendirian. Setiap kali dia berada dalam kondisi tanpa orang lain, tanpa Patrick, tanpa kerjaan, tanpa aktivitas, perilakunya langsung berubah. Dia jadi gelisah, panik, bahkan mulai bicara sendiri atau melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Seolah-olah dia tidak bisa berada dalam keadaan diam. Dan ini bukan sekadar kesepian biasa. Ini seperti ketergantungan. Seolah-olah dia butuh distraksi terus-menerus agar tetap stabil. Karena begitu dia benar-benar sendiri, tanpa pola, tanpa rutinitas, tanpa sistem, sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Dan mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin SpongeBob memang tidak pernah dirancang untuk menghadapi keheningan. Karena dalam keheningan, ada kemungkinan dia mulai sadar. Dan kalau itu terjadi, seluruh sistem yang selama ini berjalan bisa mulai retak. Tingkah laku aneh SpongeBob kelima. Kalau 4 tingkah sebelumnya masih bisa dianggap aneh, maka tingkah kelima ini yang paling terasa janggal. SpongeBob tidak pernah benar-benar menolak. Dalam banyak situasi, dia selalu menerima apapun yang terjadi padanya, perintah, perlakuan buruk, bahkan hal-hal yang jelas tidak adil. Dia tetap berkata siap, tetap menjalankan, dan tetap tersenyum. Tidak ada batas, tidak ada titik di mana dia benar-benar berhenti dan bilang, cukup. Dan ini bukan sekadar sifat baik, ini seperti kehilangan kemampuan untuk menolak. Seolah-olah dalam dirinya tidak ada pilihan lain selain menerima, bahkan ketika jelas dia dirugikan, dia tetap kembali melakukan hal yang sama. Dan yang paling aneh, dia tidak pernah merasa itu salah. Seolah-olah dari awal, dia memang sudah diprogram untuk patuh. Bukan karena dia ingin, tapi karena dia tidak pernah benar-benar punya opsi untuk melakukan hal yang berbeda. Tingkah laku aneh SpongeBob ke-6. Kalau 5 tingkah sebelumnya masih bisa terlihat sebagai kebiasaan, maka tingkah ke-6 ini mulai terasa benar-benar tidak wajar. SpongeBob tidak pernah benar-benar memiliki tujuan selain menjalani apa yang sudah ada. Dia tidak pernah mempertanyakan kenapa dia bekerja, kenapa dia hidup seperti itu, atau apa yang sebenarnya dia inginkan. Semua yang dia lakukan selalu mengikuti pola yang sama, bangun, bekerja, kembali, mengulang. Dan anehnya, dia terlihat puas dengan itu. Seolah-olah dia tidak pernah merasa perlu mencari sesuatu yang lebih. Dalam dunia normal, seseorang pasti punya keinginan untuk berubah, berkembang, atau keluar dari rutinitas. Tapi SpongeBob, dia tidak pernah sampai ke titik itu. Seolah-olah keinginannya sendiri tidak pernah benar-benar ada. Dan ini yang bikin semuanya terasa lebih gelap. Bukan karena dia tidak punya mimpi, tapi karena dia mungkin tidak pernah diberi kesempatan untuk memiliki mimpi sejak awal. Tingkah laku aneh SpongeBob ke-7. Kalau 6 tingkah sebelumnya masih terasa seperti pola, maka tingkah ke-7 ini mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam. SpongeBob tidak pernah benar-benar mempertanyakan realitas di sekitarnya. Dunia tempat dia hidup penuh hal aneh, makhluk laut yang berbicara, kejadian yang tidak masuk akal, bahkan situasi yang seharusnya membahayakan, tapi dia selalu menerima semuanya begitu saja. Tidak ada rasa heran yang bertahan lama, tidak ada keinginan untuk mencari tahu, dan tidak ada dorongan untuk memahami kenapa semuanya bisa terjadi. Seolah-olah apapun yang terjadi di sekitarnya sudah dianggap benar sejak awal. Dan ini bukan sekadar kepolosan, ini seperti batas yang tidak bisa dia lewati, seolah-olah ada garis yang tidak terlihat yang membuatnya tidak pernah sampai ke titik di mana dia mulai mempertanyakan. Dan mungkin itu bukan kebetulan, karena kalau dia mulai mempertanyakan, maka dia bisa mulai melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Tingkah laku aneh SpongeBob ke-8. Kalau 7 tingkah sebelumnya masih bisa disusun sebagai pola, maka tingkah ke-8 ini yang benar-benar jadi titik paling mengganggu. SpongeBob tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Semua yang dia lakukan selalu untuk sesuatu di luar dirinya, untuk pekerjaan, untuk orang lain, untuk sistem yang sudah ada. Dia tidak pernah berhenti dan bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan, karena seolah-olah dirinya sendiri tidak pernah jadi pusat.
Dan ini yang bikin semuanya terasa paling gelap, karena bukan cuma dia tidak berubah, bukan cuma dia tidak lelah, bukan cuma dia tidak sadar, tapi dia juga tidak pernah benar-benar punya identitas di luar apa yang dia jalani setiap hari. Seolah-olah dia ada hanya untuk mengisi peran, bukan untuk hidup sebagai individu. Dan mungkin itu alasan kenapa dia selalu terlihat baik-baik saja, karena sejak awal dia tidak pernah diberi ruang untuk menjadi sesuatu yang lain.